Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsiran amma ba'du. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan selalu dalam rasa perlindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada wabah bala bencana, dijauhkan daripada musibah, diselamatkan di dalam hidup, diselamatkan di dunia dan di akhirat. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Sebab itu tadi sudah disampaikan khutbah untuk kita senantiasa menjaga iman dan ketakwaan kita, karena banyak sekali orang pintar di dunia ini, banyak sekali orang-orang hebat di dunia ini, tetapi orang-orang yang ikhlas kepada Allah, orang-orang yang selalu mempasrahkan dirinya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, menyandangkan dirinya hanya keputusan Allah, menerima takdir dari Allah, dan selalu dekat kepada Allah. Dekat itu dalam arti selalu berkata dan bermunajat di dalam hatinya kepada Allah. Sekarang itu sudah mulai jarang terjadi, terutama bagi umat Islam di Indonesia ini. Sekarang kita lihat banyak orang-orang Cina, banyak orang-orang bule, orang-orang barat masuk Islam. Banyak sekarang orang-orang mu'alaf. Tapi banyak juga orang-orang Jawa yang murtad. Banyak juga orang Sunda yang murtad. Banyak juga orang Indonesia yang pada murtad, karena mereka dari kecil tidak dididik agama oleh orang tuanya. Sibuk mencari uang, sibuk mencari uang, sibuk mencari dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang dididik oleh orang tua, yang dididik untuk mencari uang, yaitulah akhirnya menjadi koruptor. Kalau menjadi pemimpin, menjadi pejabat, menjadi pemerintah, akan menjadi koruptor, korupsi. Karena dididik untuk uang, untuk duit aja. Tapi dia lupa hakikatnya hidup itu adalah kebahagiaan. Apa artinya tanpa kebahagiaan? Makanya itu Sayyidina Syekh Al-Karim Al-Arif Billah Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim mendidik kita untuk senantiasa selalu berbahagia, menjadi orang yang bahagia, bukan menjadi orang yang kaya. Pernah nggak Abang berbicara untuk menjadi orang yang kaya, untuk kita menjadi orang yang kaya supaya kita bisa ini, supaya kita bisa itu? Tidak. Tetapi Abah mendidik kita untuk menjadi orang yang selalu berbahagia. Bahagia hidupnya, miskin bahagia, kaya bahagia, melarat dia bahagia, sengsara hidupnya bahagia, karena selalu dididik oleh kebahagiaan. Barulah kita bisa mempunyai keikhlasan. Tetapi kalau kita selalu dididik tidak dengan kebahagiaan, selalu dengan keterpaksaan, selalu dengan kemalasan, selalu dengan ketindasan, kita akan sulit mendapatkan kebahagiaan, apalagi rasa syukur. Tadi kita lihat khutbah Jumat mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga keimanan dan keikhlasan. Tanpa adanya bahagia, sulit untuk kita bisa ikhlas. Makanya nabi-nabi disebutkan dalam Al-Quran selalu nabi yang selalu bersyukur. Nabi Nuh, nabi-nabi yang lain disebutkan selalu nabi yang selalu apalagi soleh. Dalam Al-Quran lagi disebutkan nabi-nabi itu sifatnya apa lagi? Selalu apa? Selalu apa tuh? Bertawakal, takwa. Senang, bersyukur dia. Apalagi tuh? Nabi-nabi itu golongan apa? Golongan orang-orang apa itu? Dalam Al-Quran dijelaskan
muklis, ikhlas, ridho. Nabi-nabi dalam Al-Quran dari golongan orang-orang, bayangin orang-orang yang ikhlas. Karena mereka itu selalu mempunyai sifat kebahagiaan kepada Allah. Bayangkan ketika Nabi Idris ingin dicabut nyawanya, apa kata Nabi Idris? Kalau saya dicabut nyawanya, saya nggak bisa sholat lagi ya Allah, nggak bisa berzikir lagi, nggak bisa memuji Allah. Itu karena dia sudah bahagia sama Allah. Coba kalau kalian dicabut nyawanya, pasti kalian akan ngomong, saya mah belum punya anak, belum punya istri, belum dapat uang banyak, belum dapat rumah banyak, belum punya mobil. Begitu pasti, karena kalian tidak dididik untuk rasa bahagia. Jadi selalu mempunyai rasa kekurangan terus. Seperti itu koruptor di Indonesia, yang maling-maling tuh miskin terus, padahal uangnya triliunan. Triliun, bukan miliar, triliun. Satu orang saja punya uang 1 triliun. Itu PNS, pegawai sipil. PNS itu apa singkatannya? Pegawai sipil negara. Itu uangnya di BCA ada yang 1 triliun. Seandainya 1 triliun itu dibagikan ke rakyat Indonesia ada berapa? 280 juta. 1 triliun itu kan ada 1.000 miliar. Nggak ada orang miskin di Indonesia. Tapi lihat pejabat-pejabat rakus, koruptor, maling. Anaknya padahal cuma 2. Uangnya triliunan. Nggak ada niat itu saya bersyukur, nggak ada rasa syukur dalam hatinya. Itulah Allah sudah benci sama mereka itu. Benci. Makanya dalam Al-Quran Allah menyampaikan, Allah itu terima yang bersih, yang baik. Tidak mau dari maling, dari pencuri, dari yang haram. Allah mau mengambil dari yang halal, membersihkan. Makanya begitu pula kalian lihat para maling-maling koruptor, berani-berani, percaya diri, pede, jadi PNS, masuk ke partai-partai, mencalonkan diri menjadi pemimpin negara Indonesia, menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia. Begitu pula anak Nurul Iman juga harus berani masuk ke partai-partai itu. Jangan malu, jangan sungkan, percaya diri. Kalau orang yang berdosa, orang yang sudah dihina oleh Allah, ditutup hatinya, tidak diberikan hidayat, bisa percaya diri? Yang ahli ahli neraka, percaya diri mereka. Kenapa kita yang orang yang baik, yang ikhlas, yang soleh, yang dijamin oleh Allah ahli surga? Orang yang sholat dijamin oleh Allah warisannya surga. Baca dalam Al-Quran, orang Islam warisannya surga. Makanya baca Al-Quran. Kita sudah diwariskan surga sama Allah. Bukan diwariskan bapak ibu kita uang atau tanah sepetak. Surga Allah wariskan kepada orang Islam. Takut apa lagi? Sama koruptor malu-malu, takut sama pejabat. Itu semua kita ambil hikmah dan pelajarannya, supaya kita selalu menjadi orang yang berbahagia. Bahagia. Mau jadi orang miskin bahagia, mau jadi orang kaya pun bahagia. Tapi ingat, jangan maling, jangan korupsi, jangan koruptor. Seandainya kalau maling, kalau korupsi sudah terjadi, maling, banyakin sedekah. Banyakin sedekah. Karena uang itu uang rakyat. Harus dikembalikan lagi kepada rakyat. Rakyat yang miskin dikasih 1 juta. Rakyat yang miskin, yang susah, yang nggak ada rumah dikasih tanah, dikasih rumah. Yang nggak ada makan dikasih makan. Itu kerjaannya para pejabat itu. Sebab itu jangan pernah berharap sama mereka. Makanya kita yang harus jadi, kalian yang harus jadi. Kalau mau jadi ulama,
niat sebetul-betulnya ulama kayak saya, niat sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya jadi ulama. Kalau ada yang mau jadi orang kaya, dari sekarang sudah harus niat jadi orang kaya. Saya harus berdagang, berjualan supaya ada uang masuk. Kalau mau niat jadi pejabat, jadi pemimpin, mesti daftar di KPU, daftar di partai-partai supaya jadi DPR, supaya jadi wali kota, bupati, gubernur, camat. Itu Pak RT paling kecil. Kalau jadi ulama, betul-betul jadi ulama yang benar, pidato, berceramah, menasihati, memberi semangat, dan penceramah itu adalah memberi peringatan seperti para nabi dan para rasul. Ditegur oleh Allah Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan. Jika mereka tidak mau mendengar atau mau menerima, kalau mereka meninggalkan atau tidak mendengarkanmu, darhum, tinggalkanlah mereka. Jangan dengarkan, jangan lihat ke belakang, lanjut jalan lagi. Gitu Nabi itu. Makanya kalau orang sudah ditegur, dikasih tahu, dinasihatin, diperingatkan, saya nggak bakal mau ngomong lagi, diam aja, sudah jalan lagi, urusan hidup ininya saya lagi, karena sudah diberi peringatan. Wahai pejabat, jangan mencuri. Kalau seandainya sudah terjadi mencuri, kembalikan lagi kepada rakyat. Itu kerjanya saya, tugasnya saya, ulama, menasehati. Dan yang terutama, memberi peringatan. Ulama itu memberi peringatan. Hati-hati, banyak gempa bumi, ada tsunami. Sama ulama harus dekat, orang-orang beriman harus kembali lagi sholat. Karena banyak orang Islam gak sholat. Banyak orang Islam tidak berpuasa di bulan Ramadan. Banyak. Saya lagi jalan naik mobil, orang lagi makan gorengan, siang bolong, minum air es, masih muda, seger badan, masih sehat. Bang, kenapa nggak puasa? Mulutnya pahit bang, bib, mulutnya pahit katanya. Kalau puasa mulut pahit, tidak mulut yang pahit. Jangan sampai hati menjadi pahit, pikiran menjadi pahit, hidup menjadi pahit. Itu yang paling berbahaya, hidupnya jadi pahit terus. Jangan. Makanya Abah mendidik kita, jadilah orang yang bahagia. Bahagia ya Allah, bahagia akhirnya jadi syukur. Makasih ya Allah. Sudah jadi syukur akhirnya ikhlas. Saya ikhlas ya Allah. Gitu. Abah itu didik tuh. Bahagia, jadi bersyukur terus. Makasih ya Allah punya kaki saya. Makasih ya Allah masih punya tangan saya. Ya Allah makasih saya jadi manusia, tidak dijadikan sapi, nggak dijadikan kambing, nggak jadi binatang. Alhamdulillah. Jadi bersyukur dari bahagia itu. Selalu bahagia berjalan. Alhamdulillah ya Allah, makasih banyak. Banyak teman sayanya, banyak yang mendoakan saya. Engkau teman-temanku orang-orang baik semuanya. Gitu. Nanti kalau sudah pada sukses jangan lupakan saya ya, begitu. Atau kalau saya yang sukses, saya tidak lupa dengan kalian ya, begitu. Rasa syukur, rasa bahagia. Iya. Jangan didik anak kita untuk cinta uang, cinta dunia apalagi. Tinggal tunggu kehancuran. Awal mula kehancuran hidup manusia adalah cinta sama dunia. Tuh, dengar baik-baik. Fahimtum? Fahimna. Begini nggak apa-apa. Kalau Allah takdirkan jadi orang kaya, alhamdulillah. Kalau belum jadi orang kaya, ya emang Allah belum kasih jadi orang kaya. Emang sudah ada orang-orangnya. Tidak harus dalam hadis Nabi, rizki itu sudah dikasih, sudah diatur sama Allah. Tidak mungkin salah alamat bahasanya. Yang orang kaya sudah ada itu dalam takdir Allah, memang sudah dia kaya. Yang miskin juga sudah miskin, makanya nggak usah ambisius, ya. Tetapi ada pahala yang banyak, paling besar, seperti orang yang berjihad di medan perang, yaitu orang yang berusaha mencari rizki yang halal, orang yang mencari nafkah, orang yang ingin mengangkat derajat martabatnya. Itu derajatnya seperti orang yang mati di medan perang, orang yang seperti yang bertempur sama Nabi melawan orang-orang kafir.
Itu kalau orang berusaha itu ganjarannya. Orang yang berusaha seperti orang yang bertempur di medan perang jihad bersama Nabi Muhammad. Syahid. Surganya paling mentok syahid itu. Jannatun Adnan. Paling tinggi siapa? Jannatun Firdaus apa Adnan? Firdaus. Nomor 6 Adnan. Tapi dalam Al-Quran Aden. Ada juga Firdaus? Enggak. Ada. Firdaus nuzulan kalau dalam Al-Quran. Tapi kalau yang saya baca Aden. Selalu dalam Al-Quran Aden. Adenan artinya apa adenan? Apa artinya adenan? Iya, kenikmatan yang paling tertinggi, kenikmatan tiada tara kalau bahasa iklannya. Gitu, bayangin tuh. Jadi bahagia ya, jangan muka cuma. Hidup itu memang pahit. Hidup itu memang pahit. Yang manis itu gula. Hidup pun tidak pahit kalau kita selalu rasa syukur, bersyukur enggak? Syukurin lu. Alhamdulillah. Masih dikasih hidup. Ya, alhamdulillah. Banyakin silaturahmi. Ya, banyakin bergaul sama pejabat, sama pemimpin, sama ulama. Bisa lihat nanti, oh ini pejabat begini, oh ini ulama begini, oh ustadz ini ada yang begini, ustadz ini begitu. Hidup itu. Ada juga pejabat yang jujur, meninggal hari Jumat lagi sujud, wali kota Bandung. Makanya itu sahih juga itu kalau mereka benar-benar itu lebih hebat dari kita, lebih hebat dari para ulama. Iya, kalau mereka jujur, mereka itu sama rakyat baik. Tapi tetap ulama paling tinggi karena ulama bisa memberikan syafaat di akhirat. Dalam hadis Nabi yang bisa memberikan syafaat, pertolongan di akhirat cuman para nabi dan orang syahid. Nah, itu orang syahid itu. Mungkin pejabat yang soleh itu syahid juga. Dan para ulama. Mudah-mudahan bermanfaat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.